Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Natania dengan NIM B1011211145. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan forecasting atau model ARIMA. Tetapi sebelum lanjut melakukan pengolahan data, perlu kita ketahui bahwa forecasting merupakan hal yang sangat penting untuk kita memahami kondisi masa lalu dan masa sekarang. Nah, dengan memahami kondisi masa lalu dan masa sekarang, maka merupakan penyebab terjadinya kondisi di masa depan. Forecasting ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan yang didasarkan pada data historis tentang masa depan. Untuk melakukan peramalan dapat dilakukan dengan metode ekonometrika data time series. Dua metode yang populer digunakan yaitu 1. Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Yang kedua, ada Vector Autoregression atau VAR. Kemudian, tahap-tahap dari model ARIMA yaitu yang pertama, adanya identifikasi model, yaitu kita dapat menentukan tingkat stasioner data yang kemudian kita dapat menentukan nilai R dan nilai MA-nya. Yang kedua, dapat melakukan estimasi parameter dari model yang dipilih. Terus yang ketiga, adanya diagnostic checking. Nah, diagnostic checking ini kita dapat melihat apakah estimasi residualnya itu stasioner atau white noise. Nah, jika stasioner, maka kita akan lanjut pada tahap keempat yaitu forecasting. Namun, apabila tidak stasioner, maka kita dapat mengulang ke tahap pertama. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan pengolahan data. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan data yang akan diolah. Saya menggunakan data penanaman modal asing dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2020. Dan kemudian kita akan memprediksi pada 5 tahun ke depannya dengan menggunakan data yang ada ini. Kemudian langsung saja kita ke aplikasi Appius. Untuk pengolahan data, kita pilih file, block file, lalu kita tulis tahun 1993 sampai tahun 2025, karena 5 tahun akan kita prediksi ke depannya. Lalu kita pilih quick, M3 group. Nah, di sini kita buka data dari Excel, kita copy. Kita copy datanya, kita masuk ke Appius, lalu kita paste. Nah, di sini namanya bisa kita ganti menjadi Y. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita langsung kepada pengujian stasioner. Kita pilih view, kita pilih unit root test, lalu kita pilih tingkat level. Nah, di tingkat level ini probabilitasnya itu udah lebih kecil dari 0,05, jadi dapat dikatakan stasioner. Tapi juga dapat dilihat pada phase difference-nya. Phase difference-nya itu, nah, nilai probabilitasnya juga stasioner. Nah, di sini saya memilih phase difference sebagai data selanjutnya yang akan diolah. Kemudian kita pilih quick, series statistik, lalu colegram. Nah, ini adalah kita lakukan pengujian autokorelasi. Nah, di sini dapat kita lihat pengujian autokorelasinya, probabilitasnya, dan
adanya penurunan dari garis pertama. Nah, ini adalah pengujian autokorelasi. Lalu kita lanjut ke pengujian AR. Estimasi equation, kita tulis rumus AR, D, Y, C, AR1. Nah, ini adalah hasil dari pengujian AR. Nah, di sini kita dapat melihat dan dapat kita simpan juga datanya. Kita copy. Kita bisa letakkan di Excel. Tujuannya memudahkan nanti kita untuk membandingkan antara MA sama AR. Nah, di sini nilai probabilitasnya jika lebih besar dari 0,05 maka dapat dilakukannya model AR ini forecasting. Lanjut kita melakukan pengujian MA. Caranya seperti tadi, cuman bedanya ini menggunakan MA1. Nah, kita dapat hasil MA-nya. Seperti tadi juga kita simpan, kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke Excel. Kita sejajarkan dengan nilai AR1 supaya memudahkan kita untuk membandingkan antara AR sama MA. Kita kasih nama MA1. Kemudian kita juga lakukan apakah MA ini bisa di forecasting atau tidak. Caranya sama, kita pilih seperti tadi. Nah, di sini juga sama, apabila probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka nilai data MA ini juga dapat digunakan forecasting. Nah, kemudian selanjutnya maka kita dapat lihat dari beberapa kriteria untuk memastikan kita memilih MA atau AR. Di sini subsquare-nya lebih kecil. Lalu adjusted square-nya itu lebih besar. Dan AKIK-nya itu lebih kecil. Kemudian skirt word-nya itu lebih kecil. Nah, dapat kita ketahui dari hasil ini bahwa yang dipilih adalah MA. Maka kita kembali ke cara tadi, quick estimasi equation. Nah, di sini kita tulis rumus MA-nya karena yang dipilih adalah model MA. Nah, karena sudah dapat model MA-nya, langsung saja kita forecast. Nah, di sini trennya itu positif. Trennya positif. Nah, kita pilih YF sebagai untuk melihat nilai di tahun 2021 sampai 2025. Nah, di sini udah dapat nilai data tahun 2021 sampai 2025-nya. Nilainya positif. Nah, dengan cara forecasting kita dapat menentukan nilai masa depan dengan menggunakan nilai-nilai yang telah ada di masa lalu. Nah, baik, itu saja pengujian ARIMA dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.